Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfi Azizah, Ganina Zaidan, Iqbal Alim, dan Rizky Nadi Wibowo akan mempresentasikan makalah tugas interaksi manusia komputer berjudul Mockup Website Informasi Bengkel Untung Jaya Motor. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Tujuan yang akan didapat dari mata kuliah ini adalah untuk memahami manusia sebagai sumber daya terpenting dalam membangun sistem dan juga manusialah yang harus diperhatikan karena nantinya ialah yang akan menggunakan sistem yang dibangun itu. Makalah ini berisi untuk memenuhi tugas yang membahas tentang mockup website informasi bengkel Untung Jaya Motor. Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan hal-hal lain sehingga makalah ini dirasa belum sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan menyusun. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan meningkatkan kualitas makalah ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Pada saat ini, kemajuan teknologi sangat berkembang pesat dari berbagai macam aspek, salah satunya adalah dari segi interaksi manusia dan komputer yang membuat sistem pada komputer berjalan. Interaksi manusia dan komputer sendiri merupakan serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Antarmuka atau user interface merupakan tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user yang tampilannya dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Agar dapat menciptakan user interface yang baik, maka perlu dibuatkan sebuah rancangan terlebih dahulu, yaitu membuat mockup. Di mana mockup merupakan rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana tampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Kemudian dilakukannya user experience untuk mengetahui pendapat pengguna terhadap rancangan yang telah dibuat agar dapat diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari user. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kami bahas adalah apa yang dimaksud interaksi manusia dan komputer, apa fungsi interaksi manusia komputer, apa itu user interface dan apa pentingnya user interface, apa itu mockup dan apa kegunaan dan kelebihannya, apa itu user experience. Kemudian tujuannya itu sesuai latar belakang dan rumusan masalah di atas. Maka tujuan dari penulisan makalah ini yaitu mengetahui apa maksud dari interaksi manusia dan komputer, mengetahui apa fungsi dari interaksi manusia komputer, mengetahui apa itu user interface dan pentingnya user interface, mengetahui apa itu mockup beserta kegunaan dan kelebihannya, kemudian terakhir mengetahui apa itu user experience. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alfi. Oke, selanjutnya bab 2, yaitu pembahasan landasan teori interaksi manusia komputer. Menurut para ahli, interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Istilah Human Computer Interaction atau disingkat HCI mulai muncul pertengahan tahun 1980-an sebagai bidang studi yang baru. Istilah HCI mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara fisik. HCI didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. HCI pada prinsipnya
membuat agar sistem dapat berdialog dengan penggunanya seramah mungkin. Interaksi manusia dan komputer pastinya memiliki beberapa fungsi yang dipunya. Antara lain, yang pertama menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, memiliki manfaat atau useful, dan mudah dioperasikan oleh pengguna atau user friendly. Kemudian fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Kemudian keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang akan dibuat atau sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan atau tidak. Kemudian efektivitas dan efisiensi akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunaannya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai feedback yang diperlukan user. Selanjutnya, user interface. User interface merupakan proses pembuatan tampilan atau display di dalam perangkat komputer atau software yang berfokus pada desain. Para desainer akan berusaha untuk membuat tampilan yang menarik, mulai dari desain display sampai juga voice control. Hal ini dilakukan untuk memanjakan dan memuaskan mata para penggunanya. Pentingnya user interface yaitu memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Semua elemen visual lainnya berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. Jika interaksi pengguna dengan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi, juga untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis, dan meningkatkan kualitas branding atau merek. Untuk menunjang pembuatan user interface yang baik, maka sebelum itu perlulah dibuatkannya mock-up. Mock-up adalah model atau rancangan dari sebuah konsep desain yang akan diaplikasikan ke sebuah produk. Mock-up menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Mock-up memberikan gambaran secara detail sebelum produk dibuat. Kelebihan mock-up antara lain mengorganisir detail dari produk, menemukan error yang ada pada produk, menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti, memberi gambaran yang realistik. Kemudian ada user experience. User experience adalah cara mengungkapkan atau meluapkan perasaan pengguna ketika telah berhadapan dengan sebuah sistem atau aplikasi. Hal ini juga meliputi persepsi pengguna mengenai kepraktisan dalam menggunakan sebuah perangkat lunak seperti kemudahan pengguna yang intinya subjektif dari para pengguna. Alasan pentingnya user experience atau UX yaitu memudahkan pengguna dalam menggunakan sebuah produk, meningkatkan minat pengguna, menjadi faktor kesuksesan, pasti memiliki user interface yang baik, dan menjadi pesaing produk lain. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gani. Baik, selanjutnya penjelasan tentang project mockup. Pada kesempatan kali ini kami membuat mockup website informasi penjualan dan produk bengkel Untung Jaya Motor. Berikut tampilan mockup yang kami buat. Ini tampilan home. Berikutnya tampilan laman produk. Ini laman service. Dan ini laman about. Dan ini laman media. Pada mockup tersebut menampilkan beberapa tampilan seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu home, produk, service, about, dan media. Dari mockup yang telah dibuat, kami melakukan observasi user experience dengan survei menggunakan kuesioner. Berikut tampilan kuesioner dan hasil survei user experience mockup website informasi bengkel Untung Jaya Motor. Di sini tampilan awal form user experience. Nah, berikutnya kami diminta untuk memasukkan kelompok berapa. Lalu kami menampilkan mockup kami, yaitu ada halaman home, produk, service, about, dan media. Nah, di sini user dapat memberikan pendapat dan masukan berupa pilihan, yaitu tidak setuju atau sangat setuju, dan di bawah dapat memberikan masukan pada tampilan desain antarmuka mockup website informasi bengkel Untung Jaya Motor.
Nah, ini adalah hasil dari surveinya. Yang kita dapat dari hasil survei yaitu 5 kelompok antarmuka sudah mudah dipahami. Di sini antarmuka mudah dipelajari. Yang tidak setuju ada 1 kelompok. Yang setuju ada 4 kelompok. Antarmuka menarik ada 2 kelompok yang sangat tidak setuju, dan ada 3 kelompok yang tidak setuju. Nah, fitur mudah dipahami karena ini web informasi, rata-rata semua kelompok setuju. Berikut pendapat kelompok lain pada tampilan desain antarmuka mockup kelompok kami. Nah, berikutnya poin-poin perbaikan antarmuka pada mockup website kami akan dijelaskan oleh Iqbal. Baik, dari hasil survei user experience tersebut dapat diambil beberapa poin yang perlu diperbaiki dari mockup yang kami buat, yaitu warna latar yang perlu diselaraskan, ukuran dan warna font yang perlu diseimbangkan, tata letak gambar yang perlu dirapihkan, penambahan logo di setiap slide, serta tampilan footer pada tampilan media perlu dirapihkan. Dari poin-poin tersebut, mockup yang sebelumnya direvisi dan disesuaikan dengan poin-poin tersebut. Berikut tampilan yang mockup yang telah direvisi. Oke, pertama di sini ini adalah foto dari bengkel yang mockupnya kami buat. Latar dari mockupnya sudah kami ganti dengan abu-abu dan hitam agar lebih masuk ke tema yang kami buat. Di sini ada deskripsi dari bengkel tersebut. Kita beralih ke produk. Di sini ada produk dari bengkel tersebut. Kita kembali dengan button back yang sudah kami buat. Selanjutnya ada service. Di sini adalah pelayanan yang bengkel tersebut tawarkan, mulai dari pembelian parts sampai pemesanan layanan servis yang dibutuhkan. Kita kembali, di sini ada about, berisi tentang bengkel tersebut. Kembali, di sini ada media yang berisi foto-foto kegiatan yang terjadi di bengkel tersebut. Dan di bawah sini sudah kami rapikan kembali, yaitu alamat kontak dan sosial media dari bengkel tersebut. Kita kembali ke slide. Baik, kesimpulannya yaitu interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. User interface merupakan proses pembuatan tampilan atau display di dalam perangkat komputer atau software yang berfokus pada desain. Agar interaksi manusia dengan komputer berjalan dengan baik, maka perlu dibuat user interface yang baik. Dengan diawali membuat rancangan mockup dan melakukan observasi user experience agar dapat selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna. Kami telah membuat mockup dan melakukan survei user experience. Setelah itu kami melakukan revisi sesuai dengan pendapat dan saran dari para peserta user experience. Poin-poin yang telah direvisi yaitu warna latar, ukuran dan warna font, tata letak UI, dan penamaan logo di setiap halamannya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.